Halo teman-teman Sobat UMKM, apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat selalu. Dan kembali lagi dengan saya Kak Wahyu di channel YouTube Sobat UMKM. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang co-branding Jogja Mart. Nah, karena ada beberapa ini, salah satunya memang untuk teman-teman pelaku UMKM, Sobat UMKM semuanya yang ingin mendaftarkan produknya di Galeri Bandara Yogyakarta International Airport, maka Anda harus punya lisensi Jogja Mart. Nah, bagaimana Anda mendapatkan itu? Yuk simak video selengkapnya berikut ini. Nah teman-teman Sobat UMKM semuanya, buat kemarin yang tanya-tanya nih tentang Kak, saya itu mau daftar produknya di Galeri Bandara Yogyakarta International Airport, tapi ternyata saya nggak tahu nih caranya bagaimana. Nah, di video sebelumnya kami juga sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat proposal sederhana sebagai salah satu syarat utama untuk mengikuti kurasi produk di Galeri Bandara Yogyakarta International Airport. Dan di bagian akhir di proposal itu Anda harus menampilkan lampiran, dan salah satu lampirannya adalah ini nih, yaitu memiliki lisensi co-branding Jogja Mart. Nah, inilah yang kemudian banyak yang ditanyakan, gimana sih caranya untuk mendapatkan ini? Nah, saya saat ini sudah mendapatkan, ini ada informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan saya akan menyebutkan syarat-syarat yang harus Anda siapkan sebelum nanti Anda mengurus itu. Yang pertama adalah Anda harus memiliki fotokopi KTP, lalu kemudian fotokopi izin usaha, ada IUM atau SIUP, lalu kemudian fotokopi izin edar, di sini ada PIRT, halal, SNI dan sebagainya bila sudah ada. Tapi kalau belum ada minimal PIRT ya. Lalu kemudian yang keempat adalah fotokopi TDI atau TDP, dan yang kelima adalah etiket merek. Nah, etiket merek ini teman-teman tahu kan, merek Anda dicetak ya, lalu kemudian ukurannya maksimal 10x10 cm ya, lalu kemudian nanti dilampirkan. Terus kemudian satu lagi yang keenam adalah materai dengan Rp6.000. Nah, ini juga saya menampilkan nomor handphone dari teman-teman dari Disperindak. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, seringkali nanti kalau teman-teman ke Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Disperindak sana, di Jalan Kusumanegara ya, depan Taman Makam Pahlawan, teman-teman bisa datang langsung ke sana juga. Ini teman-teman juga bisa mengurus untuk pendaftaran merek dagang. Nah, pendaftaran ini syaratnya ada 4. Yang pertama adalah fotokopi KTP DIY ya, fotokopi KTP-nya DIY. Terus yang kedua adalah fotokopi izin usaha atau IUM atau SIUP ya. Terus yang ketiga adalah etiket merek, dan yang terakhir adalah materai senilai Rp6.000. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini di cover depan ini, di sini sekilas tentang merek, indikasi geografis dan co-branding Jogja. Nah, saya akan menyebutkan satu-satu ya. Yang pertama kita tentang merek. Ya, jadi ada di sini merek di sini dituliskan adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ya. Nah, di sini jenis merek itu ada macam-macam teman-teman. Jadi di sini ada merek dagang. Merek dagang ini adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Nah, di sini di form ini di sini juga disebutkan. Jadi ada merek jasa nih di sini. Ada merek kolektif ya. Dan ini ada bedanya. Nah, merek jasa di sini disebutkan bahwa merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum,
mutu barang, jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya. Jadi beda ya, ada merek jasa dan merek kolektif. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan ngomong tentang persyaratan karena di sini ada banyak nih. Kita mulai dari satu-satu ya. Pengisian permohonan sesuai dengan yang telah disediakan oleh kantor merek dan melampirkan. Yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran merek rangkap 5. Nah ini ya, ada rangkap 5. Yang kedua, mengisi surat pernyataan kepemilikan merek bermaterai Rp6.000. Jadi harus nyiapin materai. Yang ketiga adalah fotokopi KTP. Yang keempat, fotokopi akta pendirian usaha atau badan hukum yang dilegalisir oleh notaris bagi pemohon atas nama badan hukum. Jadi ini untuk yang badan hukum. Jadi kalau Anda yang tidak berbadan hukum atau perorangan berarti tidak mencantumkan ini loh ya. Lalu kemudian fotokopi NPWP bagi pemohon yang atas nama badan hukum. Sekali lagi kalau Anda masih perorangan berarti belum mencantumkan itu. Kemudian etiket merek sebanyak 30 lembar, 5 lembar ditempel pada masing-masing lembar form yang tadi, dan kemudian di sini ada ukuran maksimal, mohon maaf, itu 8 x 8 cm dan minimal 4 x 4 cm. Jadi mohon maaf, jadi kalau tadi saya nyebutin 10 x 10 ya, yang benar 8 x 8 di sini. Jadi di sini 8 x 8 cm, jadi bentuknya persegi dan minimal 4 x 4 cm. Nah, di sini sudah ada. Terus yang kedua di sini melampirkan biaya pendaftaran merek sebesar Rp2 juta bagi pemohon atas nama badan hukum dan Rp600.000 bagi pelaku UMKM. Nah, selanjutnya teman-teman, ini di sini ada fungsi pendaftaran. Kenapa sih merek kita itu harus didaftarin? Jadi jangan salah. Kalau kemudian teman-teman di sini ya repot-repot harus ngurusin itu gitu kan. Usaha aja mungkin masih belum jelas. Tapi jangan salah teman-teman, ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan, apalagi di sini sudah ada semuanya. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah sebagai dasar timbulnya atau lahirnya hak. Yang kedua adalah alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Nah, kan Anda yang punya merek. Jadi kalau Anda itu membranding produk Anda dengan merek itu, berarti Anda berhak, ya, berhak untuk menggunakan itu. Jangan sampai nanti digunakan oleh orang lain. Benar kan? Kayak gitu. Oke, yang ketiga adalah sebagai dasar penolakan. Nah, makanya tadi terutama beberapa perusahaan-perusahaan, kemarin ada beberapa, nggak perlu disebutin namanya, usahanya sudah terlanjur besar tapi ternyata brandingnya dia menggunakan branding yang sudah di-HKI-kan oleh orang lain, sehingga ya akhirnya tidak bisa pakai lagi deh kayak gitu. Nah teman-teman, selanjutnya di sini sebagai dasar untuk mencegah pihak lain memakai merek secara melawan hak. Nah seperti itu. Jangan sampai nanti teman-teman sudah ngebangun branding, tapi branding teman-teman diambil alih oleh orang lain. Kasihan kan? Makanya segera daftarin. Nah, yang terakhir adalah memberikan rasa aman dan kepastian hukum dari pemegang hak atau pemilik merek. Sehingga nanti harapannya dengan Anda mendaftarkan merek Anda akan lebih nyaman dan aman dalam mengembangkan usaha serta membranding produk Anda. Nah selanjutnya teman-teman, di sini memang ada masih ada fungsi merek, lalu kemudian indikasi geografis, siapa saja yang berhak mengajukan di indikasi geografis, serta indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak nih ya, kayak gini, ini ada macam. Nah nanti mungkin kita tidak akan selengkap itu di sini karena memang fungsi di video ini lebih kepada mengenalkan untuk teman-teman sobat UMKM yang ingin mendaftarkan mereknya, merek usahanya ya. Dan satu lagi tadi apa? Co-branding. Nah ini nih yang terakhir nih. Nah co-branding ini gimana? Nah kita ingin menyebutkan bahwa co-branding ini adalah tanda atau ciri produk yang ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu produk dan atau ekspresi budaya tradisional di daerah. Nah ini memang salah satu kebijakan yang menurut saya bagus banget, terutama bagi Anda pelaku UMKM, karena di sini ada 3 nih. Dan ini beda-beda ternyata. Yang pertama adalah logo yang pertama di sini adalah penggunaan logo produk Jogjamak seperti ini. Nah ini digunakan untuk produk Jogja yang bahan bakunya dari luar Jogja, namun produksinya atau pengolahannya di Jogja. Jadi pakainya kayak gini. Oke ya. Lalu yang kedua, yang ini adalah 100% Jogja.
Jadi penggunaan logo produk 100% Jogja ini adalah untuk produk Jogja yang bahan baku dan proses produksinya juga dilakukan di Jogja. Jadi ada 100% Jogja. Kayak gini ya. Nah, terakhir satu lagi yaitu di sini Jogja Tradition. Nah, Jogja Tradition ini penggunaan logonya untuk produk Jogja yang masuk kategori karya seni, ya, karya seninya tradisional atau ekspresi budaya tradisional Jogja. Jadi kalau Anda produknya di sini silahkan nanti dipilih, tapi jangan ketiga-tiganya langsung ya, karena pastinya hanya memilih salah satu di antara tiga ini. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi apakah kemudian mengurus untuk co-branding ini dan HKI ini harus harus datang langsung ke dinas ini ya, di Dinas Perindustrian Perdagangan? Ternyata enggak, ternyata ada cara online-nya. Nah, saya akan memutarkan video juga ya, bagaimana cara mengurus untuk secara online-nya. Simak ya. Nah, demikian teman-teman video yang bisa kita sharingkan kepada teman-teman semuanya. Semoga ulasan ini sedikit membantu ya, bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya, dan ya memang harus diikutin dengan syarat-syarat seperti ini. Tapi bila mana Anda ada kendala atau Anda mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh kok Anda silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Sebutkan, jangan lupa namanya siapa, nama usahanya apa, lalu kemudian kendalanya di mana. Barangkali nanti kita juga bisa diskusi di sini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila mana bermanfaat boleh di-share ke teman-temannya, dan bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan boleh komen di bagian kolom komentar. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan sukses selalu untuk usaha kita. Salam UKM naik kelas.